Segala sesuatu yang over itu kan pasti bermasalah ya Mas ya, termasuk dengan game online. Tapi ketika tidak ya enggak. Sebenarnya ketika nanti kita bicara masalah permainan modern ini, mereka pun akan membawa dampak yang positif. Tapi kalau over ya itu ya luar biasa dampaknya, kesehatan mata, kesehatan mental mereka juga akan terganggu. Gitu kan. Jadi kita harus perlahan nih. Ada transisi. Iya, ada pelan-pelan nih, ada transisinya pelan-pelan nih, mengenalkan mereka dengan dunia-dunia yang baru. Tetap boleh kok gitu bermain gadget, bermain game boleh, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita kenalkan mereka dengan hal-hal yang baru dan unik. Yang tadinya Sebenarnya ya, ketika mereka familiar dengan permainan tradisional, dalam permainan tradisional itu kan banyak mengolah fisik juga. Nah, buat anak-anak yang memang kecanduan game, jangan dipikir anak main game itu nggak butuh fisik yang bagus ya. Mereka tetap harus butuh fisik yang bagus, nggak cuma begini aja nih mainnya. Begini pun kalau kita salah kan, ini bisa dislokasi kan, klek begini, ada pemain yang sampai begini ini nggak bisa balik gitu kan. Nah, artinya ketika mereka dikenalkan dengan permainan tradisional, mereka bisa gunakan permainan tradisional sebagai wahana mereka berlatih fisik. Ya kan, melatih psikomotorik mereka, fisik mereka bagus, ya kan, artinya asupan oksigen juga bagus. Ketika asupan oksigen bagus, otak itu bisa berpikir secara celing gitu loh, ya kan. Nah, mereka dialihkan bermain game lagi, mereka bagus lagi main gamenya. Mereka bisa saling melengkapi kok, dolanan tradisional dengan permainan modern bisa saling melengkapi. ambil yang banyak, ambil yang banyak. Jalan lagi. Dakon itu kan mereka akan mengajarkan anak-anak usia dini untuk berhitung tuh. Ya kan, walaupun sekarang aplikasi banyak tuh yang ngajarin berhitung ya. Tapi Dakon ini dulu kenal apa yang namanya kita kalau ngitung itu pakai sempoa. Dakon pun bisa mengajarkan itu. Mengajarkan anak-anak untuk mengenal angka, untuk berhitung di situ, ya kan. Untuk melatih kejujuran ada di situ, untuk sabar, ya kan. Terus punya insting yang oke, punya intuisi yang oke. Karena kalau aku ambil yang bagian sini, pas gak ya? Nanti jatuhnya di bagian lawan, ya kan. Bermain strategi juga ada di situ. Jadi itu bagusnya permainan Dakon. Lompat tali itu kan proses untuk mendapatkan, kan nggak ada ya sekarang yang jual langsung. Dari zaman dulu pun nggak ada kan yang jual langsung jadi yeye-nya. Harus kita rangkai ini pelan-pelan, proses di situ. Di situ juga ada kolaborasi, kan harus dua yang main kan. Dan melatih kecerdasan emosi tentunya. Sekali bisa, ya kan, yang waktu tingginya rendah, 2 kali, 3 kali. Nah kalau yang udah makin tinggi, mereka nggak bisa, ada yang mereka marah. Ya kan, kok aku nggak bisa sih? Nah, di situ kecerdasan emosi dilatih, Mas. Gimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri? Oh, aku nggak bisa, aku atur strategi deh, bilang gitu kan. Aku harus gimana? Mungkin aku lari dari jarak sekian sehingga aku bisa lompat ke sana seperti itu. Bakia ini melatih leadership di situ. Kenapa sih kayak leadership Mbak Novi gitu? Sama kayak permainan ular-ularan apa ya yang begini-begini ada kepalanya, ya kan? Bakia juga sama. Ada leadership di situ. Kenapa leadership? Itu kan kadang 2 atau 3 orang yang main. Artinya 6 kaki, 3 pasang kaki. Ya ada yang 2, ada yang 3 ya. 3 pasang kaki. Dia bisa bareng kompetisi begitu. Kan harus ada pemimpin biar seirama. Nah, si pemimpin ini akan berlatih leadership di situ. Bagaimana dia harus mengatur anak buah 2 di belakangnya itu. Kita kiri dulu, kita kanan dulu. Temponya bagaimana begitu. Tapi dan begitu juga dengan bawahan yang di belakangnya anak buahnya. Nurut nggak sama leadernya? Kalau dia mau jadi kepala sendiri ya sudah, bilang kanan dia kiri ambruk, bukannya menang ambruk kabeh begitu. Di situ tuh luar biasa, sebenarnya begitu banyak makna. Fisiknya Mbak Novi, fisiknya bergerak.
usia anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu kan memang anak-anak yang sedang labil-labilnya secara emosi, ya kan. Dan mereka di situ keingintahuannya tinggi, Mas. Sangat tinggi keingintahuannya. Nah, ketika diserang oleh teknologi seperti ini, artinya mereka penasarannya tinggi dong dengan teknologi. Nah, idealnya kayak gimana Mbak Novi? Ya ketika mereka mengenal permainan modern, kita kenalkan juga permainan tradisional dan balancing, seimbang nih. Seimbang penggunaannya gitu kan. Tapi memang buat anak-anak zaman now memang susah sih ya kan. Buat mereka tuh hal yang asing gitu loh dengan permainan tradisional. Nah, kita-kita nih yang sekarang harus mengenalkan pada mereka bagaimana mereka bisa jatuh cinta kepada permainan tradisional layaknya mereka jatuh cinta nih sama gadget.